Oke, sekarang sudah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. It's YIA di um, Jogja. Nah ini mau ke Kuala Lumpur dulu, setelah dari Kuala Lumpur itu baru ke Doha. Dari Doha terus langsung ke Maroko, gitu, itu ke Casablanca. Nah di sini tuh lucunya adalah imigrasinya lebih enak, lebih dekat dengan gate di YIA ini, dan juga petugasnya tadi kebetulan nggak nanya banyak-banyak. Terus juga tadinya gue pikir nggak bakalan ada imigrasi yang gimana gitu kan, agak aneh gitu, tapi ternyata ada imigrasi pas banget di depan gate kita mau berangkat gitu. Jadi ini pertama kalinya gue naik naik pesawat ke luar negeri dari Jogja, dan cukup lancar sih, cepet gitu prosesnya, dan gak banyak nanya imigrasinya. Amazing. This is the cutest sendok I ever seen. Cute. Sorry gue lupa videoin yang di airport, di Malaysian Airport, di Kuala Lumpur Airport. Jadi gue langsung videoin ini suasana di Qatar. Nah sekarang ini lagi di ikonnya Qatar. This is the famous teddy bear. It's Qatar International Airport. Oke, jadi one of the most interesting kalau misalnya pas lagi traveling itu adalah airport. Jadi airport itu kan beda-beda, dan apa namanya, it's the most fun thing gitu. Atau orang capek, tapi kalau menurut gue airport tuh kayak fascinating gitu. Jadi kayak masing-masing airport punya keunikannya masing-masingnya nggak sih? Kayak Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, dan Qatar. Look at it. Salah satu yang paling menyenengin kalau pas kita lagi travel itu adalah being in the airport. Jadi masing-masing airport punya kayak apa ya, excitement sendiri-sendiri, and I love it. Kayak Singapura, Malaysia, Indonesia maybe. Dan my most favorite airport in the world is of course it's Qatar. Like, can you imagine how beautiful this airport is? It's amazing, it's really amazing. Mau apa namanya, transit berapa jam pun di sini, it's so good. Oke, sudah nyampe di Casablanca. Dan Casablanca ini airportnya kecil banget, tapi tadi cukup panjang antriannya, tapi lancar karena nggak pakai visa. Terus juga diceknya cuman kerja di Indonesia kerja di mana, di sini ngapain gitu, kasih kita tahu hotelnya, kita tinggal di mana, tiket pergi, sudah deh. Oke, welcome to Maroko. Nah di hari kedua ini gue di Maroko, gue udah diajak jalan-jalan ke komplek istana gitu, dan juga ajak keliling-keliling kota untuk nuker duit, ngambil uang di ATM, dan ngunjungin museum-museum di Rabat gitu dekat sini. Di sini tuh benar-benar kayak apa ya, negara Arab tapi suasananya tuh kayak Eropa gitu, karena memang mereka ini adalah jajahan dari Prancis. Di sini tuh bersih banget kotanya, gue bingung ngaturnya kayak mana. Nah setelah mengunjungi istana yang tadi, kita juga diajak kayak ke masjid, di salah satu bangunan masjid yang paling bagus katanya di Rabat. Di sini tuh masuknya tuh pas banget ini momennya, jadi ketika penjaganya tuh kayak tukeran gitu loh, kayak tukeran shift. Jadi mereka tuh kayak ada ritual sendiri, kayak kudanya tuh muter-muter kayak gini, bener kayak apa namanya, ini tuh pas banget kita datang terus mereka langsung kayak tukeran shift gitu. Jadi we are so lucky about it. Di komplek ini selain ada masjid, juga di sini ada kayak bangunan tua, yang juga ada makam dari apa namanya, dari keluarga dari istana. Jadi kayak ada di sini Maroko tuh dipimpin sama keluarganya, kayak kerajaannya tuh namanya Hasan. Jadi Hasan 1, 2, 3, dan 4, dan kayaknya sekarang tuh sudah ke Hasan kelima gitu.
atau Hasan ke-6. Nah, pokoknya gue lupa. Pokoknya di sini tuh cantik banget dan cuacanya kebetulan lagi nggak hujan tapi dingin. Jadi sekitar 4 derajat Celcius gitu lah. Nah, ini suasana makamnya, diperbolehkan untuk berkunjung. Jadi di sini ada keluarga kerajaan dan juga ada makam dari si pangeran dan juga raja-raja terdahulunya gitu. Di sini juga kalian bisa foto sama penjaganya yang tadi yang pakai baju-baju soldier gitu. Sebelum Prancis menjajah Maroko juga sebenarnya Yunani tuh pernah datang juga ke sini. Jadi nggak heran kalau bangunan-bangunan di sini juga model-modelnya mirip-mirip kayak influence-nya itu dari kayak Yunani, Prancis, Eropa gitu, dan bangunan-bangunannya tuh di sini serba kayak kelihatan kayak tua tapi bersih dan cantik pokoknya. Kesel kalau misalnya pas lu ke Maroko lu nggak mampir ke Rabat terus juga nggak ke Meknes. Jadi ini antara Rabat dan Meknes itu kayak sejalur gitu. Di sini Atlantic Ocean, jadi Samudra Atlantik juga bisa kalian lihat dari sini di Meknes ini. Jadi so beautiful ya, cakep. So ini lagi di salah satu area di kota namanya Rabat, which is di mana tempat untuk Royal Palace ada di kota ini. So it's beautiful building and you're going to see around. Restrictions. Allergies. Oh my god, so big. Seafood, we're not having seafood tomorrow. So 2 vegetarians. Okay, thank you. Volubilis, where we will be having sightseeing this morning. And later we'll go back to Meknes and we'll be stopping here for a few minutes for those among us who might want to take a picture, and then we'll be coming. Jadi sebelum lanjut ke destinasi selanjutnya, which is kota selanjutnya itu Fes, jadi mampir dulu di Citadels of Ancient City. Jadi di sini tuh ada between antara Rabat dan juga Fes gitu. Di sini tuh kayak rentuhan dari Romawi. Jadi Romawi itu pernah singgah di sini. Kerajaan Romawi pernah ada di Maroko sebelum akhirnya peradaban Muslim datang gitu ke Maroko. Tempatnya di situ kayak desa yang sudah jadi reruntuhan, tapi masih ada sisa-sisa yang lu masih bisa lihat kayak lantainya, bentuknya, terus masih tersusun dengan rapi walaupun memang atap-atapnya udah pada hilang ya. Tapi jujur di sini tuh keren banget. Lu bisa lihat bahwa peninggalan sejarah ini udah kayak sekitar 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu. Jadi it's very amazing. You need to see it yourself. Women you often see with the god of the wine are called the muses. Mm-hmm. And that's okay, Lita, what is this? Is this another bag? What is it? Tea? You see this? With sugar. Thank you. Did you get sweet? Oke. Oke, jadi ini kamar mandinya. Zek. Kita lagi di kayak Marriott gitu guys. Oke. As usual, good hotel is when you have a good bathroom.
Ini sangat Maroko sih ya. And then taram. Oh, where is it? I think nggak bisa dibuka somehow, tapi nggak tahu, coba lihat nanti. Oh, it's very, I love it. It's different. TV-nya dong, gede banget. Amazing! Ah, so sweet. Ini jujur ya, lorong paling panjang di hotel yang pernah gue stay. Jadi di Marriott ini lorong dari kamar ke lobby terus ke ke restoran itu panjang banget, dan tapi cantik sih, tapi it's way like lo butuh kayak sekitar 5 menit buat nyampe ke restorannya gitu. Ini terasnya. It's so good. And it's so chilly, like, yeah. Not perfect, but it's still beautiful. I'm grateful. American Funduk to the left-hand side, to your left-hand side, is all the cats of the Medina of Fez. 1927 of Fez, and behind us, behind the city, is the presentation of what we call the DIR, D-I-R, which is a against them as pirates. So to cover their back from both the Mediterranean and Atlantic, they took Moroccans as allies, and that's why. Cotton we imported from Egypt. And we use silk and silk. So you never know what's going to I know you don't know how much time I will come and stay. So you can. Yeah. Oh, that's everything. No old Fez carpet, which has been already used, washed many times. It's old, it become very silky, and the value on old carpet is too much more than the value on. Uniknya Fez ini adalah kita dibawa ke satu universitas tertua di dunia. Universitas tertua di dunia ya. Didirikan oleh perempuan muslim bernama Fatimah. Nama universitasnya University of Qarawin, dan juga ada madrasahnya juga di sini. Di sini unik banget, masih cantik banget universitasnya, dan masih aktif digunakan universitas ini oleh salah satu siswa-siswa terbaik di Maroko. Jadi ini adalah universitas tertua di dunia. So thank you Mbak Reni sudah recommend. Nah ini kita mau lihat asramanya, dormnya. Jadi asramanya bentuknya kayak gini nih. Yes. So it's not that big, but okay. So this is what a dorm room looks Yeah. like? Yeah. That's true. I don't know if they can. Ini. Oh. Jadi ini itu asramanya dan universitas tertua di dunia. Nah ini asramanya bentuknya kayak gini.
Wow. Dan ini ditemukan pada tahun 856 Masehi katanya. Wow. It's lucky. It's really good. Oke, jadi ini. Oh my god. Woo. And see the view. Amazing. Carpenters. What is it place again? What? Sephardic Judaica items. Nah, kali ini lagi ada di pemakaman Yahudi yang ada di Maroko. So di sini kita lagi belajar tentang perspektifnya orang meninggal. Kalau di perspektifnya Yahudi seperti apa dimakaminnya gitu. Nah, seperti ini. Udah hari kedua di Fes. It's raining, actually it's like pouring. It's not terlalu gede. Oh my gosh. What's your name? Huh? What's your name? Aww. Aww. So kita lagi visit wine store gitu, jadi kayak ngeliat cara pembuatan wine segala macam gitu, terus testing di Casablanca. And this my From 30,000 people in the year 1900 to almost 5 million people nowadays. It will take us a while, like 25-30 minutes with each hotel, as the city is huge. The origin of the city goes back to the 7th century BC. First agglomeration that was founded here is Anfa, A-N-F-A, and it was founded by Phoenicians coming from nowadays Lebanon. The turning point for Casablanca is the 15th century, when it became occupied by the Portuguese for almost 3. Oke, nah sekarang lagi ada di Hotel Barcelo, namanya ada di Casablanca. So, seperti biasa, kita cek dulu kamar mandinya. It is very small. Kecil banget. Tapi baunya enak sih. Terus, oke. The best thing about hotel adalah kalau misalnya dia nyediain gini nih. Jika ya kan kalau travel kan kusut kan ya, jadi nih ini untuk kayak apa namanya, bersihin sepatu gitu. Terus as usual kita punya apa namanya, safety deposit box untuk menyimpan harta-harta gue nggak seberapa. Dan too bad they still using plastic. They need to get rid of the plastic. So coffee-coffeean masih seperti biasa, and then what
And you know what? The best thing about this place is this. Taram, taram, taram. This is so good. Kayak kita bisa ngaca sepuasnya di sini. Ya. Jadi jangan lupa kalau pas waktu lagi mandi, and then you just like pull this on, pull it out, biar nggak dilihat sama partner lo. Kecuali kalau misalnya kalian sudah saling lihat-lihatan. Oke. It's pretty cool. Terus yang lucunya adalah di sini di tengah-tengah kota. Jadi your viewmu adalah kota. Dan kayaknya di sana itu deh, apa namanya? Pelabuhan, sebelah sana kota, ada banyak mall-mall gitu. Then kita punya teras, which is gue selalu bermasalah untuk buka teras. I don't know why. Oh, like my god, look at this, what a view. I love it. Tapi belum tahu nanti airnya bakal kayak mana. Oke, ikutin terus perjalanan saya di Casablanca. Kurang lebih hotelnya kayak tadi. Nah, paginya besoknya ke Casablanca gue menghabiskan waktu untuk ke masjid. Masjidnya namanya The Hassan the Fifth Mosque. Jadi kayak Masjid Al Hassan kelima yang didirikan oleh King Hassan kelima. Dan ini masjid terbesar nomor 4 di dunia. Jadi ini adalah komplek Masjid Muhammad ke-6. Jadi ini adalah salah satu komplek masjid terbesar di dunia. Jadi I think it's top 4. So I'm so happy that I'm going to see the inside. So it's incredible. Amazing! I think we will have an opportunity to take pictures from the outside Yes. and the rest of the group arrives. Oke, kalau lihat di luar doang itu free, tidak ada biaya sama sekali, dan masuk tuh sebenarnya free kalau misalnya pas lo muslim dan juga pas waktu jam sholat. Tapi ketika bukan waktu jam sholat itu lo wajib membayar sekitar 130 uang Maroko, dirham, dirham I think, and then itu sekitar $13, yaitu sekitar 150 atau 160 ribu gitu untuk masuk ke masjid ini. Masuk ke area masjid ini lo diwajibkan untuk pakai celana panjang menutupi lutut, dan juga tidak boleh pakai sleeve. Sleeve tuh kayak lekton atau apa namanya sih, ketekan gitu, nggak boleh. Tapi untuk yang perempuan diperbolehkan, nggak apa-apa, nggak usah pakai hijab, itu nggak apa-apa masuk. Tapi yang jelas lo harus sopan dan juga sepatunya harus dilepas. Jadi di depan tuh udah dikasih kayak tempat untuk naruh sepatu, buat dikasih untuk naruh sepatu lo di dalam, dan juga untuk bisa dibawa-bawa gitu. Karena kalau keliling-keliling lo sepatunya nggak bisa ditinggal, jadi harus dibawa gitu. Ini tuh tempat wudhunya. Jadi tempat wudhunya itu agak jauh dari tempat sholat. Itu cukup besar banget, the fanciest tempat wudhu I ever seen in my life. Jadi ini tempat wudhunya karena lagi nggak waktu sholat, jadi nggak nyala airnya, biasanya kayak pancuran gitu ya, swing gitu. I will give you guys like a look. The mosque, oh my god. As colonizers, of course, they were not accepted. So they moved the capital to Rabat in order to have the Atlantic Ocean, behind them, instead of having or being secluded by in the inland. And they decided to build a new economic center in order, of course, to take advantage of the Moroccan agricultural products, Moroccan phosphates, and so on. So they built
they started building Casablanca. To do that, they called the best city planners and architects. And they made Marrakesh with Fez, Rabat, Mednes, those historical medieval cities. Habis visit masjid, kita juga keliling-keliling ke area Casablanca. Di sini tuh kayak lagi nonton film 90210 Beverly Hills gitu. Di sini juga gue masuk ke salah satu gereja Katolik di Casablanca, yang tempat dimana dulu orang-orang Prancis tuh sembahyang. Oke, cantik banget Casablanca juga. Di sini lebih kayak arsitektural, lebih kayak arsiteknya tuh dapat banget di sini, dan terlihat banget kayak di sini tuh kotanya tuh rapih dan di-maintain. Di setiap sudut Maroko itu kayak bangunannya lu akan banyak nemuin kayak tower-tower, di mana tower-tower itu kayak speaker untuk masang speaker masjid gitu. Jadi akan nemu setiap berapa meter tuh di sini bakal ada kayak gitu. Pas jalan di pinggir jalan Maroko lo kayak kita harus hati-hati kan, karena mereka tuh nyetir kendaraan itu kan berlawanan ya. Mereka Eropa atau barat gitu kan, nyetirnya memang di kirinya sih gitu. Dan mereka berhentinya di kanan. Kalau kita nyetirnya di kanan, berhentinya di kiri gitu. Jadi ini lumayan membuat gue bingung dan juga kayak takut gitu, keserempet ya kan. Dan One more thing that you are going to notice regarding the buildings in Marrakesh is the height of the buildings. No higher than 6 floors. Ground floor plus 5 stories above. That's the maximum you can build here in Marrakesh. And in some areas it's even like 2 stories, 3 stories as a maximum. Maximum in Marrakesh, 6 stories. Because we don't want to hide 2 things. The landmark of Marrakesh, and there's the railway station to the right hand side. And this is one of the main avenues of the new city of Marrakesh. So as I said, we're not going to the hotel right now. We will be taking... Ada dindingnya dong. We are the sunset. So kita lagi di Amasya Square, dan di sini tuh kayak Chatuchak Market gitu, jadi kayak buah-buah, ada kayak toko-toko oleh-oleh, buah-buahan segala macem. So it's really look like. Wah, Isanya jam 8 boy. So ini ya tempat makannya. Jadi di sini tuh kayak dikejar-kejar sama pedagangnya gitu, kayak upsellingnya keren banget. So tarik-tarik kesini. Pokoknya di Marrakesh ini enak banget kalau misalnya lu tuh malamnya tuh jalan-jalan, jangan mager pokoknya. Dari square tadi ke hotel tuh jalan dan butuh waktu sekitar mungkin 30-40 menit, itu jauh banget. Tapi oke, itu nggak berasa karena di sini cantik banget. Lu bakal kayak gini. Nah, sekarang lagi di Marrakesh. It's like Marrakesh. Ini nih model-model orange kayak gini nih, kalau di Indonesia, di negara kita tercinta tuh udah habis dikiloin di pasar ya. Mana gede-gede pula ya. Oh my god.
Look at me. Maksudnya, oh, super cool. Karena Maroko itu kan negara kerajaan, jadi dalam satu kota ke kota yang lain itu punya ciri khas masing-masing. Dan kali ini gue mau ngajak kalian ke salah satu istana yang dimana raja ngasih istana ini untuk istri kedua yang katanya sih lebih lebih artistik dan juga terinspirasi dari seorang wanita gitu intinya. Dan di sini memang diciptakan kayak gimana kita bisa ngeliat bahwa setiap istana dan istana yang lain itu kayak setiap kotanya itu beda-beda punya ciri khas masing-masing. Dan juga kota-kotanya di sini bukan rugi kalau misalnya lu tuh naik motor atau naik mobil, mending jalan lo liatin bener-bener kayak liatin setiap sudut kota Marrakesh. It's very beautiful. It's so pinky, which is pink is also my favorite color. Di sini kita juga diajak ke salah satu komplek pemakaman yang sakral. Di sini katanya salah satu komplek pemakaman turunan nabi yang menyebarkan agama Islam di Maroko. Dan salah satunya adalah Nabi Idris dan juga keluarga Nabi Idris dan juga keluarga dari istana di Maroko. Letak pemakaman tadi jauh juga dari Chamber Square ini. Jadi bisa lunch di sini, terus misalnya lo lanjut lagi ke tempat yang lain. Ini Le Majorel atau apalah. Pokoknya ini adalah salah satu memorial dari Yves Saint Laurent. Itu salah satu desainer dari Bali, sorry kalau salah mention karena gue gak bisa ngomongnya, kayak Yves Saint Laurent gitulah. Nah di sini masuknya tuh sekitar 200.000 per orang. Kayak museum pohon kaktus dan juga kayak ada terkait dengan fashion Prancis. Di sini banyak banget orang Prancis di sini. Gue pusing sendiri, mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi di sini sangat cantik. Tapi di sini nggak usah lama-lama karena cuma 20 menit, 30 menit lo udah kelar. Ini lobbynya Hotel Movenpick yang menurut gue agak nganggur ya, lobby gede banget dan cakep banget di sini, tapi it's too much, too gede buat gue. Dan yang bikin maze di sini adalah lihat dong lo pintunya, ya kayak pintu masuk istana gitu. It's very good. It's for 15 people. It goes for 15 people. So just two. Dan untuk cari oleh-oleh biasa, ini adalah tempat paling wajib banget untuk kunjungi Algeria itu di square terbesar di Marrakesh. So enjoy. Oke, sekarang lagi di Bandara Marrakesh, Maroko. Jadi di sini nanti pesawatnya jam 4 seperti biasa. Ini gampang banget untuk imigrasinya. So kalau pulang sih emang gak ada masalah sih. So here you go. Sampai ketemu di Jakarta. So, ada 3 jam. So di sini mungkin kalau mau belanja duty free. Oke, let's do that. Baru keluar dari imigrasi Marrakesh, Maroko, dan ini airportnya tuh kalau dari luar tuh kayak jadul gitu. Tapi kalau masuk setelah imigrasi itu ternyata cukup banyak juga stall-stall di sini dan cukup modern juga. Itu di sini free wifi. Jadi terbang ke Jakarta di sini ada satu pesawat dari Turkish Airlines, itu transit dulu di Istanbul 3 jam, habis itu baru ke Jakarta. Gitu. Bagasinya tuh dari sini langsung ke Jakarta. Jadi nggak usah bawa gembol-gembolan, cuma tas doang. Gitu deh. Imigrasinya juga lancar. Kalau misalnya pulang sih biasa ya, lancar, nggak pernah ditanya-tanya. Yang penting ada tiket boarding pass-nya. Oke guys, see you di Jakarta. Bye Maroko. Amazing! Yap, ini udah nyampe di Istanbul dan perbedaan dari
ya, dari Maroko ke Istanbul itu cuacanya beda banget. Di Maroko tadi cuacanya masih 24 derajat Celcius gitu, terus pasti Istanbul ini udah 4 derajat Celcius. Jadi penting banget buat lo kalau pas transit atau pas travel kemana gitu ngeliat kayak suhu atau cuaca di destinasi yang tujuan gitu. Karena jadi lo tahu bisa mau pakai baju apa gitu kan. Kayak gue kayak salah kostum gitu kan. Gue lupa kalau bakal sedingin ini. So it's okay. Masih nunggu pesawat nanti ke Jakarta. So masih pakai Turkish Airlines. Bagasinya langsung ke Jakarta. Gitu deh pokoknya. Terus I cannot wait to go home. Jadi kalau international transfer tuh kayak nggak perlu masuk ke imigrasi, tapi kayak ada satu kali lagi cek bagasi gitu, tapi nggak lewat imigrasi. Jadi ada beda ininya, apa namanya, jalurnya. Oke, sudah sampai Istanbul dan ini pesawatnya itu boarding jam 2. Tapi sekarang jam 1, hampir jam 1, belum ada informasi gerbangnya di gerbang berapa. Jadi masih berkeliaran di sini, nggak tahu where to go. I must say di Istanbul ini adalah salah satu best airport in the world. Setelah Qatar pastinya, terus ada Singapura, Kuala Lumpur of course. Ya, Istanbul ini salah satu airport yang menurut gue efisien, nyaman, dan kayaknya enak gitu untuk keliling-keliling dari ya itulah. Pokoknya the first Qatar of course, kedua Istanbul, ke Kuala Lumpur, terus ya Singapura, Qatar ya. Satu lagi lupa, Oman. Itu airportnya keren juga. See you guys, wish me luck, sampai ketemu di Indonesia. Bye bye. Oke guys, thank you buat kalian yang sudah ngikutin perjalanan gue ke Maroko. Mudah-mudahan infonya berguna buat kalian yang mau ke Maroko. Sehat selalu, bye bye.